Muhammadin Nabi Mursalin Sayyidina Muhammad Waalaikumsalam. Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Baik Bapak Ibu semuanya, para peserta penyelia halal reguler ya di batch ke-22. Perkenalkan Bapak Ibu semuanya, saya Rifat Hamdatus Saada. Di sini saya akan menemani Pak Yai Miftahul Huda sebagai moderator. Dan nanti Pak Yai Miftahul Huda akan menyampaikan materi tentang fatwa halal haram. Mohon Bapak Ibu diperhatikan ya, ini materinya sangat penting sekali untuk nanti pengetahuan di SPPG-nya masing-masing. Nanti ada beberapa istilah-istilah seperti halal, haram, terus nanti juga Bapak Ibu dikenalkan dengan istilah najis dan sebagainya. Itu bagaimana cara mensucikannya dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu semuanya mohon dibuka kameranya dan nanti izin Pak Yai kalau misalnya Pak Yai nanti pertanyaannya di akhir atau seperti biasa Pak Yai bagaimana ya? Biar nanti kita diskusikan bersama teman-teman di sini. Sambil jalan aja. Oh, sambil jalan. Baik. Sambil Nah, jalan. jadi Bapak Ibu semuanya nanti Pak Yai kan akan memberikan ini ya waktu untuk ada yang mau diskusikan seperti itu misalnya. Nah, Bapak Ibu silakan boleh raise hand atau misalnya kelamaan raise hand boleh open mic langsung bertanya. Begitu ya, Bapak Ibu ya. Kalau misalnya ada kendala di mic, nah boleh tuh dibuka Zoom chatnya, nanti saya bacakan. Tapi lebih afdol lagi kalau Bapak Ibu open mic langsung ngobrol. Ya, oke, silakan Bapak Yai Miftahul Huda. Waktu dan layar saya persilakan ya Pak ya. Terima kasih Mbak Rifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Bapak Ibu semua, calon pelatihan calon penyelia halal OMK reguler SPPG dan MBG ya. Semoga 1,5 jam mulai dari tadi sampai di jam 4 ini ada ilmu dan manfaat serta keberkahan bagi hidup kita. Amin ya robbal alamin. Eh, saya tidak banyak berbicara nanti, tapi Bapak Ibu semua nanti kami minta untuk berbicara terkait dengan halal haram ya. Saya yakin Bapak Ibu semua sudah Muslim semua ya, Muslim semua dan pernah belajar tentang fikih ya, fikih Iya, tentang Pak. halal haram ya. Oke, coba Ibu Amri Siregar, belum buka kamera nih. Amri Siregar, Ibu Amri, Ibu Amri itu Bapak ini, Bapak Amri ya. Oh, belum ada. Pak Alivia, Ibu Alivia Intan Cahyawati. Monitor, Ibu Alivia. Oke, enggak. Bu Aryo, Iya. Mas Aryo, Mas Aryo, Ya Pak, ya Mas Aryo dari mana Mas Aryo? dari Jambi Pak. Jambi, oke. Pernah mondok ya? Pernah. Pernah ya, oke. Sebutkan tiga produk atau tiga barang yang haram. eh Kalau dari hewan Pak ya, daging anjing misalnya, Anjing, oke. daging babi, Babi, apa ya, ya daging hewan yang tidak disembelih sebagaimana mestinya juga. atau istilahnya apa itu Pak? Bangkai ya? Iya. Oke, bangkai. Tiga hewan tadi ya. Sekarang berikutnya, tadi Mas Aryo sudah. Ibu Helma Lia Cindy. Sebutkan tiga benda atau tiga barang, Ya, Bapak. tiga hal yang haram. Tiga benda, tiga makanan atau minuman. Maaf, Bapak tidak jelas bagaimana, Pak? Sebutkan
tiga produk atau tiga benda atau tiga barang yang haram untuk dikonsumsi. Oh ya, sebentar. Jadi tiga barang yang haram itu selain yang disebutkan tadi ya Pak, Ya, selain yang tadi dong, itu ada minuman keras atau alkohol, alkohol, minuman keras, terus ya, ada darah, darah, ya, sama eh, barang hasil curian Pak. barang hasil curian. Hmm. Tapi Itu hasil ya. curian itu kan bisa jadi dia secara zatnya kan suci dan halal ya. Iya. Cuman caranya. Ah, Oke. Eh, satu lagi saya ingin satu lagi. I- Ibu Isnadia ya. Ibu Isnadia monitor. Ibu Isnadia belum ada jawaban. Ibu Isnadia, halo. Iya, Pak. Oke, Ibu Isnadia. Tadi sudah Pak Aryo menyebutkan tiga daging ya. Daging anjing, babi, dan bangkai. Ibu sebelumnya tadi menyebutkan minuman ya, minuman keras, apalagi tadi eh, apa tadi satu? Darah Bapak, Oh darah darah ya, sama iya. yang cair nih berarti ya, Iya. cair ya. Darah dan minuman keras. Nah, sekarang yang selain itu, misalnya barang gunaan yang kira-kira eh, haram untuk dipakai, Ibu Nadia. Atau Ini Bapak ya, silakan Ibu. kucing, Mbak. Kucing. Hewan. Kucing kan bukan barang gunaan ya, hewan ya. Ya, Nah ya, kucing, apalagi? Masa kucing aja, Bu? Nggak ada yang lain? bentar, Pak. Hmm, Oke. Eh, Bapak Ibu semua sudah SPBG-nya udah buka belum? Atau baru perencanaan buka? Sudah, Pak. Oh, sudah buka. Siap, udah Iya, jalan, Pak. Pak. Oh, sudah buka, Pak. Baru perencanaan buka, Pak. Oke. Saya tanya sekarang, Buka, misalnya Pak. sudah semua ya? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Ya, Pak Ali Siap, Mansur. udah, Pak. Pak Ali Mansur. Monitor Pak Ali Mansur. Nggih, masuk Bapak. Ya, dari menu yang ada di SPPG, yang kira-kira perlu dicurigai ketidakhalalannya, Pak? Dari bahan bahan pokok atau pas pengolahan itu yang sewu Bebas, Bapak. bebas. Menu. Oh. Sementara ini belum ada indikasi untuk yang dari barang-barang yang haram, Pak. Oh gitu. Oke, oke. Ibu Alivia, dari SPPG-nya, Iya, adakah Pak. adakah dari menu itu yang dicurigai atau yang kritis ya? Kritis dia itu perlu ditelusuri kehalalannya. Izin tidak ada, Bapak. Tidak Tidak ada. ada aman. Iya. Oke. Hmm. Ibu Amri, Mas Amri, Halo? halo? Tidak Ya, ada, Pak. Halo? nggak ada. Tidak ada, Pak. Oke. Ini materi tentang titik kritis belum ada ya kalau di penyelia ya, Mbak Rifa ya. Oke, kemudian Ya. ya Mbak Ibu Hidayati. Ibu Hidayati dari mana? Ibu Hidayati? Iya, Pak. Ibu Hidayati, SPBG-nya sudah buka ya?
Sudah Pak, sudah buka. Ada menu ayam bahannya ayam nggak? Bagaimana Pak? Kurang dengar? Dari menunya ada yang dari ayam nggak? Ada Pak, ada. Ayam apa? Ayam potong Pak. Ayam potong ya, ayam geprek atau ayam goreng atau ayam bakar gitu. Beberapa jenis olahan termasuk juga ayam goreng, ada ayam geprek, juga ada ayam gulai gitu Pak, semur gitu. Oke. Apakah kita bisa mastiin bahwa ayam yang di SPBG Ibu itu halal? Gini Pak, ini kan kebetulan saya di daerah yang mayoritas non-Muslim ya Pak, di daerah Karo, Sumatera Utara. Jadi saya benar-benar selektif Pak dalam memilih tempat, cuman mereka belum punya sertifikasi halal untuk rumah potongnya. Tetapi saya melihat dia usaha-usaha Muslim dan pegawainya semua Muslim. Hanya saya berdasarkan itu saja sementara ini Pak. Oke. Jadi kalau misalnya ada menu yang daging, kira-kira yang paling dicurigai tidak halal itu apa Ibu? Dari segi mananya? Sampai dengan saat ini saya belum ada Pak untuk saya curigai seperti itu, belum ada karena memang saya khusus untuk menu daging, contoh seperti ayam, saya memang berlangganan dengan supplier yang Muslim Pak, jadi belum ada saya curigai untuk yang non halal gitu, karena untuk bahan-bahan sendiri dan bumbu juga bumbu yang sudah ada label halalnya Pak yang saya pilih. Oke. Enggak, tadi kan Ibu menjaga agar mencari-cari kan, tidak Iya Pak. asal menerima daging dari rumah potong, tapi kan dicari ini harus punya orang Muslim, pegawainya Muslim. Berarti kan Ibu ada kecurigaan kan, kenapa daging harus ditelusuri harus punya orang Muslim pengusahanya. Alasannya apa Bu? Kenapa harus? Ya karena kan Pak, kita kan umat Islam lah, wajib Pak, wajib untuk hewan kan harus disembelih dengan benar. Jadi itu saya yakini, dan untuk di dapur sendiri pun saya pastikan, karena kalau saya tidak melakukan itu saya merasa bersalah nanti Pak, karena di rumah sendiri untuk konsumsi rumah tangga saya melihat itu gitu, saya memperlakukan itu. Jadi kalau untuk di SPPG sendiri pun saya mesti melakukan itu Pak, karena kita memberikan ke siswa yang juga banyak yang Muslim gitu Pak. Oke, terima kasih. Ini kita telusuri lagi terkait dengan kasus sembelian ini ya. Bapak Ibu semua, pertanyaan mendasar, apakah sembelihannya orang Kristen, orang Katolik, atau orang Yahudi itu boleh kita konsumsi nggak? 8 biji apa? Tidak, Boleh. Tidak, Pak. tidak. Oke, Mas Tidak Taufik. boleh Pak. Kenapa nggak boleh, Mas Taufik? Karena tidak Ya karena kan bagian dari syarat itu syarat orang penyembelih itu harus Islam. Kemudian harus mengerti tata cara harus terputusnya saluran pernapasan, saluran untuk makan, itu sih Pak. Dan harus Oke. membaca sholawat, membaca eh, asma Allah, kan gitu Membaca Pak. bismillah, diniatkan. Oke, Ibu Wirda, kenapa nggak boleh kita mengkonsumsi sembelian orang Kristen atau orang Nasrani atau orang ahli kitab? Warung mamaku kan nggak lagi puasa. Iya Pak, itu karena mereka kan tidak menyebutkan asma Allah Pak. Bukankah ayat itu melarang untuk mengkonsumsi hewan yang disembelih untuk sesembahan ya? Iya, itu termasuk syirik Pak. Enggak gini. Contoh sesembahan syirik. Ya. Lanjut ya, Ibu Niswan, Lasi. Ya. Silakan Ibu.
Kalau sesembahan itu termasuk syirik, Pak. Oke, ya. Kan yang saya pahami bahwa yang dilarang untuk dikonsumsi itu adalah hewan yang disembelih atas nama selain Tuhan, selain Allah. Tapi kalau dia tidak disebutkan nama Allah kan berarti tidak masuk larangan tersebut, Ibu Niswa. Iya Pak, kalau kita sembelih sesuai seperti hewan seperti kambing, kerbau atau ayamnya, kita harus menyebut hanya dengan nama Allah, bukan nama yang lain. Kalau misalnya kita diem aja, nggak usah menyebut nama siapapun, itu termasuk nggak boleh ya? Itu harus dipastikan Pak, diucapkan dengan lidah, dipastikan dengan hati. Oke. Pak Sidin, Asgara, makasih Bu Niswa. Iya Pak, sama-sama. Pak Sidin. Nggak boleh. Iya, hadir. Ya Pak. Ya, silakan. Pertanyaannya. Gini, yang saya pahami bahwa yang dilarang di dalam ayat Al-Quran itu ialah mengkonsumsi hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Misalnya Bismillah atas nama Sang Hyang Widi, atas nama Yesus, atas nama apa gitu, saya sembelih gitu hewan ini. Tapi kalau penyembelih ketika diem ngomong apa-apa, apakah itu termasuk tidak boleh dikonsumsi? Ya, tidak boleh Pak Ustadz, tidak boleh. Ya harus walaupun dalam hati tapi dia ada nyebut nama Allah. Ya. Kalau dalam hati boleh ya? Ya, tapi ada sebut ya dalam hati boleh, tapi kalau nggak menyebut apa-apa diam aja nggak boleh. Begitu Pak. Oke. Kalau sembelihannya orang ahlu kitab itu bukannya halal ya di dalam Al-Quran. Coba cari sekarang. Coba di searching, silahkan saya tantang searching sembelihan ahlu kitab. Apakah halal untuk dikonsumsi atau tidak? Silahkan, saya kasih halal, waktu. Pak. Kalau di Indonesia sih halal. Halal ya. Itu sudah termasuk halal, Pak. Halal kan? Hewan tersebut. Coba ada yang baca terjemahannya seperti apa? Silakan di searching. Maksudnya Pak? Ayat Al-Quran yang menyebutkan bahwa sembelihan ahlu kitab itu adalah halal. Itu kalau kita mengucapkan itu Pak, maksudnya contohnya kita potong ayamnya dengan baca Bismillah, terus sebut nama ayamnya dalam bahasa Arab, terus dibaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru dipotong ayamnya Pak. Oke. Enggak, saya lebih dasar lagi. Di dalam ayat itu kan disebutkan dihalalkan bagimu sembelihannya orang ahlu kitab. Ahlu kitab itu kan yang kita pahami ya Yahudi dan Nasrani ya. Yahudi dan Nasrani. Pertanyaannya, apakah Yahudi dan Nasrani itu menyebut Bismillah? Tidak. Tidak, Pak, tidak. Tidak kan? Ya, tidak. Walaupun dia karena kitab itu beda-beda Pak. Beda dengan kitab Al-Quran, kitab Injil, kitab Zabur. Bapak izin bertanya Bapak. Sembelihnya adalah kitab Al-Quran. Pak Kiai bukan izin bertanya. Silakan Pak Taufik. Iya. Ketika ada ahli kitab itu kata Pak Kiai tadi bisa dihalalkan penyembelihannya. Lalu ahli kitab itu dia mengucapkan apa, Pak? Ya, sedikit Pak, menambahkan Pak sedikit. Maksud saya ini saya juga kan baru tahu gitu Pak. Ada ayat yang berbunyi seperti itu. Kita juga ya sama-sama kita di sini ikut pelatihan belajar Pak. Jadi apakah itu dia mengucapkannya atas nama Allah atau atas nama siapa Pak? Oke. Gitu.
Oke ya. Halo, Tapi halo Pak. Assalamualaikum. Iya, ya. oke, wassalam ya. Silakan. Ini Pak sekedar menambahkan, setahu saya waktu saya belajar kemarin Pak, yang namanya ahlul kitab itu di zaman sekarang udah nggak ada lagi Pak. Karena yang ahlul kitab itu pada zaman Nabi baru ada ahlul kitab, dan ahlul kitab itu masih mempercayai Allah dan masih mengakui kenabiannya Nabi Muhammad SAW. Kalau sekarang kurasa nggak ada itu Pak ahlul kitab. Makanya Bukannya ahlu kitab itu sebelum Nabi Muhammad? Iya, iya betul, Pak, Pak. betul. Cuman kan Pak, sekarang itu kan ahli kitab yang sekarang tuh nggak ada gitu Pak, yang murni gitu Pak. Makanya Masih ada. Kalau Alkitabnya masih ada. Alkitabnya masih Kitabnya ada. masih ada. Manusianya yang nggak ada Bu. Turunnya Alkitab Al-Quran, turun semua Alkitab yang dulu-dulunya seperti kitab Zabur, kitab Iya, kitab betul Taurat. itu enggak Din. Kalau itu nggak saya ingkarin. Kalau itu kan sekarang kita berbicara sekarang ini. Iya kan Bapak Jadi berbicara mempersoalkan masalah yang tauhid sekarang ini, kan Pak. Pak, bukan yang lalu-lalu kan. Kalau yang lalu-lalu mungkin kita menghalalkan lah Pak, membolehkan. Kalau yang pada zamannya gitu Pak. Ini baru sembelihan ya, baru daging ya. Iya. Padahal di sana ada yang lebih mendasar lagi. Jangankan sembelihan, wanita ahlul kitab itu boleh dinikahin. Boleh, betul. Ya, betul itu saya tahu itu, Pak. Saya tahu, Ya. Pak. Kita pun tahu juga tuh. Itu kan lebih mendasar lagi, tidak hanya sembelihan ahlul kitab, ini wanitanya boleh dinikahi. Karena wanita yang bertaat pada agama, Pak. Iya. Kan agamanya bukan agama Islam. Tapi kan yang dia taati adalah agamanya. Mohon maaf, Iya. mungkin semuanya bisa dimengerti nggih definisi dari ahli kitab itu sendiri siapa biar nggak rancu. Oke, ya. Ini kitab-kitab apa, kitab Quran atau kitab-kitab kuning atau bagaimana, mungkin banyak dari Ahlul kitab itu ya yang umat yang mempunyai kitab suci ya. Kitab suci yang kita ketahui kan ada 4 ya. Zabur, kemudian Injil dan Taurat ya. Nah, Injil itu kan punya Nasrani, Taurat itu kan punya Yahudi. Nah, kalau Zabur nggak tahu apa sekarang baninya, saya nggak tahu saya. Tapi gini Pak, yang ingin saya tekankan, saya bukan ingin menghalalkan sembelian ahlu kitab atau membolehkan menikahi perempuan ahlu kitab. Tetapi di sini perbedaan ulama itu masih ada. Ketika saya dulu diminta bantu LPPOM untuk diakreditasi oleh LHLN, Lembaga Halal Luar Negeri yang ada di Timur Tengah. Kita debat panjang terkait dengan juleha. Di standar halal di Indonesia itu juleha itu harus muslim. Nah, sementara di LHLN, Lembaga Halal Luar Negeri yang ada di Timur Tengah, nggak ada satupun yang mempersyaratkan juleha muslim. Karena mereka berpedoman pada ayat Al-Quran tadi, bahwa sembelian Alkitab adalah halal untuk dikonsumsi. Nah, jadi standar ini yang berbeda. Kenapa juleha di standar halal Indonesia itu harus muslim? Karena prinsip di dalam penetapan fatwa, karena standar halal Indonesia itu kan berdasarkan pada fatwa Majelis Ulama Indonesia. Nah, Majelis Ulama Indonesia itu mempunyai 2 lembaga penetap fatwa. Yang pertama Dewan Syariah Nasional, itu objek fatwanya terkait dengan ekonomi syariah, seperti jual beli syariah, kemudian asuransi syariah, perbankan syariah, pembiayaan syariah. Nah, karena ini kaitannya adalah dengan muamalah, maka merujuk kepada kaedah besar al-aslu fil muamalat al-ibahah, bahwa hukum asal dari semua muamalah adalah boleh selama tidak ada satu riba, nggak ada praktek riba.
Yang kedua, tidak ada unsur goror. Goror itu ketidakjelasan. Contoh misalnya, dulu itu naha Rasulullah an bai'il hasad. Rasul melarang jual beli tanah yang ukurannya dengan sekuat tenaga melempar batu. Kalau batunya sampai 100 meter, ya maka dijual 100 meter kali 100 meter. Nah, itu dilarang. Atau Nabi melarang jual beli ikan di dalam empang. Karena belum ketahuan berapa jumlah ekornya, besar kecilnya, maka itu dilarang karena ketidakjelasan. Yang ketiga, muamalat yang ada unsur perjudian atau al-maisir, itu dilarang. Nah, selama nggak ada tiga, itu boleh. Nah, yang kedua, di MUI ada namanya komisi fatwa. Komisi fatwa itu objek fatwanya terkait dengan akidah, aliran kepercayaan, ibadah, termasuk halal dan haram. Karena kaitannya dengan halal haram dan kaitannya dengan ibadah, maka ada unsur kehati-hatiannya. Itu yang ditekankan, unsur hati-hati. Tidak hanya berhenti di situ, tapi ada al-khuruju minal khilaf, menghindari penetapan fatwa berdasarkan pendapat yang diperselisihkan itu dihindari. Karena al-khuruju minal khilaf mustahab, keluar dari pendapat yang diperselisihkan itu adalah disunahkan. Maka standarnya adalah tinggi. Nah, ahlu kitab tadi benar, Pak Mansur tadi. Ahlu kitab memang di dalam Al-Quran disebutkan ahlu kitab itu ada, masih ada. Pertanyaannya, apakah mereka masih mempercayai kitab yang asli tersebut? Kan di dalam kitab-kitab itu kan pasti ada nanti akan datang Nabi akhir zaman. Siapa itu? Yaitu Nabi Muhammad. Apakah mereka percaya itu atau tidak? Tapi ulama Timur Tengah itu ya rata-rata masih menganggap adanya ahlu kitab sehingga sembelihannya Yahudi Nasrani itu mereka makan juga. Termasuk menikahi perempuan ahlu kitab itu boleh bagi mereka. Tapi di hukum di undang-undang perkawinan kita kan melarang pernikahan harus dalam satu agama. Termasuk juga dalam standar sertifikasi halal bahwa sembelihan juleha itu harus beragama Muslim. Termasuk penyelia itu dalam standar kita harus Muslim, penyelia halal. Nah, ini yang diprotes oleh Donald Trump kemarin ya, di dalam salah satu klausulnya adalah ATR itu, ART, yang agreement trading itu. Salah satu poinnya adalah pelaku usaha yang mau mengurus sertifikat halal nggak perlu ada penyelia halal. Nah, karena mereka langsung akan diaudit oleh auditor halal. Nah, ini yang termasuk titik krusial yang diperdebatkan antara Majelis Ulama Indonesia dengan Menko Perekonomian kemarin ketika hadir di MUI. Itu ya, Bapak Ibu semua. Jadi saya bukan ingin meragukan ibu-ibu untuk mengkonsumsi yang sembelihannya orang Kristen, tapi ini ingin kita dudukkan secara pas gitu ya. Baik, pertanyaannya sekarang, Bapak Ibu semua, kenapa sih bahan makanan, minuman, ataupun pakaian atau yang lainnya itu nggak boleh kita makan, nggak boleh kita minum, nggak boleh kita pakai? Atau dalam pertanyaan lain, kenapa sih suatu bahan atau produk itu diharamkan? Tadi Bisa kan diulangi kembali Pak pertanyaannya? Oke, saya ulangi lagi. Sebab apa bahan atau produk atau makanan atau minuman dan yang lainnya itu haram untuk dikonsumsi, haram untuk dipakai, haram untuk digunakan, haram untuk dimanfaatkan? Izin jawab, Pak.
Silakan. Karena di dalam agama kita sudah digariskan, sudah Allah sudah sudah menetapkan makanlah dan pakailah dengan yang halal dan baik gitu Pak. Jadi sudah ada tuntunannya. Karena kita sudah ada tuntunannya dalam Al-Quran dan hadis, maka kita ikut itu Pak. Oke, itu kan guidance secara umum ya. Wakulu washrabu wala tusrifu, atau ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Itu kan secara umum. Tapi kan kita ingin tahu, kenapa sih ini diharamkan? Pasti ada sebabnya ya. Karena Oke ya, silakan. Karena zatnya yang diharamkan, kemudian cara memperolehnya yang haram lah, yang bertentangan dengan syariat Islam. Contohnya, kenapa haram dimakan? Karena zatnya haram, seperti babi, anjing, misalkan itu diharamkan. Oke, Abang Lalu. Memang betul bahwa haram itu ada dua klasifikasi ya. Haram lidzatihi, ada haram li ghairi. Haram lidzatihi itu zatnya haram. Kalau haram li ghairihi itu bisa jadi Cara karena memperolehnya. cara mendapatkannya tidak benar, cara mendapatkannya dari korupsi dan yang lainnya, atau karena misalnya kalau orang yang darah tinggi, hipertensi atau kolesterol tinggi, dia nggak boleh mengkonsumsi minuman keras, dia nggak boleh mengkonsumsi uh, apa buah-buahan yang kadar alkoholnya tinggi, kayak durian, nangka. Itu bisa jadi haram karena bisa membuat dia mati nanti ya. Ya mungkin Yon Sewu Bapak karena Pak. keharaman bisa Iya. masuk. Ya, keharaman itu mungkin karena bisa membahayakan kepada diri si manfaat ataupun ada beberapa Ini yang satu. ada Ini satu Pak Ali najis. Mansur ya. Segala Ya. sesuatu yang membahayakan itu diharamkan. Kan ada kaidah ya. Ad-dararu yuzal. Segala bentuk darurat itu harus dihindari. Dihindarkan. Contohnya sekarang, apa sesuatu yang membahayakan? Contohnya di dalam produk narkoba. Ya, mungkin ada kandungan babi itu kan kalau memang dalam kitab disebutkan di sana kan ada beberapa yang harus kita jauhi karena memang ada penyakit atau bakteri itu pun sudah di sama ahlinya memang ada. Pak Ali Mansur, di saat diharamkannya babi, apakah sudah ada riset dan temuan bahwa babi itu membahayakan? Ada Pak. Di saat diturunkannya ayat ini. Untuk pertama kali ayat diturunkan memang awalnya memang nas yang jelas itu sudah tertera di dalam Al-Quran, akan tetapi ketika sudah zaman semakin maju sehingga dengan adanya penelitian sehingga bisa diketahui bahwasanya di kandungan babi itu ada beberapa bakteri atau penyakit atau berbahaya bagi badan manusia gitu Pak. Oke, artinya di saat ayat turun pengharaman babi, itu kan belum ada ya hasil kajian, hasil riset, atau setidaknya orang-orang Quraisy itu menganggap bahwa itu membahayakan, kan belum ada ya. Iya, belum ada. Belum ada. Ya. Jadi sekarang kita kembali tadi bahwa sebab yang pertama kenapa produk atau makanan minuman nggak boleh dikonsumsi karena membahayakan. Sekarang contohnya seperti apa? Di SPBG pasti ada. Contohnya seperti agar Pak, karena sebagian agar ada yang mengandung gelatin. Apa? Contohnya seperti agar Pak, karena sebagian ada agar yang mengandung gelatin. Gelatin kan itu terbuat dari tulang atau kulit hewan. Kita kan nggak pernah tahu tuh kulit atau tulang hewan itu berasal dari hewan yang haram atau halal.
Tetapi gelatin itu membahayakan nggak? Gelatin tidak membahayakan, Pak. Itu Nah, seperti lemak atau kayak gel gitu. mm-mm. Bahkan manfaat gelatin banyak ya. Nah, sekarang contoh makanan atau bahan yang membahayakan bagi kesehatan manusia. Contoh ada menu yang capcay yang ada baksonya, Iya, Pak. ada. Bakso, apakah bakso bikin sendiri SPBG atau beli di pasar? Bikin, Pak. Bikin, Pak. Bikin sendiri. Ya. Oke, kalau bikin sendiri Kadang bikin, kadang ada yang beli, Pak. Pasti. Nggak yang beli dipungkiri ya. itu. Terkadang bikin Frozen. sendiri tuh Pak pakai ikan, bakso ikan. Bakso ikan, ya. Beli atau bikin sendiri, Bu Nisfa? Iya. Bikin sendiri. Iya Pak, itu bakso ikan tuh harus dibikin sendiri Pak. Karena kalau yang kita bikin sendiri itu termasuk alami Pak, daripada kita dibeli di kedai atau di mana. Oke, yang biasanya kalau bakso belian kan sudah frozen ya. Iya. Makanan frozen itu kan biasanya ada pengawetnya ya. Kalau menurut saya sih Pak, untuk dibeli seperti bakso kerbau itu kayaknya ada pengawetnya Pak. Nggak mungkin kalau nggak ada pengawet. Karena kadang-kadang kan dari sana kan, entah dari jauh, entah dari Medan atau di mana masuk ke lokasi yang agak jauh, berarti kalau nggak pakai formalin, berarti itu udah nggak bisa, maksudnya udah busuk kan gitu, nggak awet. Jadi makanya itu harus memakai bahan pengawet. Jadi bisa-bisa kita bilang itu nggak bisa dikonsumsi karena ada pengawet. Pengawet membahayakan ya? Harus kan buat sendiri. Oke ya, artinya kan di sana ada surat edaran dari BPOM ya. Jadi perlu dipisah. Kalau Komisi Fatwa itu fokus di halalnya, kalau POM, Badan POM itu fokus di safety food-nya ya, keamanan pangannya. Terkecuali Pak, kalau kita beli bakso sapi itu, terkecuali kalau ada seperti di kabupaten kita itu ada yang produksinya, berarti kita bisa beli. Karena kalau kita tahu bahwa produksinya itu ada sertifikat halalnya. Oke ya. Kita fokus ke tadi membahayakan. Misalnya pengawetnya dia pakai borak ya, atau pakai formalin. Itu kan bisa membahayakan kesehatan manusia. Bahkan sekarang di TikTok, di medsos itu bilang makanan frozen seperti yang kentang diawetkan, kemudian sosis dan yang lainnya. Itu katanya nugget. Kanker ya. Bisa kalau keseringan bisa menyebabkan kanker ya, dan yang lainnya. Iya, betul. Termasuk ini kecap, saus atau jus itu kan orang melihatnya menarik karena warnanya ya. Iya. Atau kerupuk punten yang dari Padang ya. Kerupuk di ketupat Padang itu kan biasanya warnanya merah menyala dan menarik ya. Itu perlu ditelusuri, jangan-jangan pakai pewarna yang membahayakan. Itulah segala sesuatu yang membahayakan itu dilarang atau diharamkan. Ad-dororu yuzal. Segala bentuk kedaruratan yang membahayakan itu harus dihilangkan atau dihindari. Oke, sekarang kedua. Sebab kenapa makanan, minuman, pakaian itu nggak boleh dimakan, nggak boleh diminum, nggak boleh dipakai, nggak boleh digunakan? Yang tidak boleh digunakan itu macam mana Pak? Apakah macam yang kita bukan non-muslim atau yang muslim Pak? Kita muslim kan? Kita muslim. Kenapa haram untuk dimakan, haram untuk diminum, haram untuk dipakai, haram untuk digunakan? Begini Pak, kalau menurut saya
Kalau kita ada contohnya ada air minum kita udah bercampur nanah atau darah, berarti udah bisa nggak diminum Pak, itu termasuk haram. Oke. Tapi kalau memang air minumnya masih dalam keadaan bersih, masih belum bercampur apa-apa, itu sudah termasuk halal. Pertanyaannya sekarang, kenapa darah itu diharamkan? Karena darah itu termasuk najis Pak. Nah, itu dia. Kata kuncinya najis. Iya Pak. Segala sesuatu yang najis atau terkontaminasi najis itu tidak boleh dimakan, nggak boleh Betul, Pak. diminum, nggak boleh dipakai, nggak boleh digunakan. Kalau kita sholat pakai baju yang dari kulit, misalnya kulit apa? Kulit kambing Kulit ya. buaya. Kulit buaya, ya. Kulit buaya. Buaya darat. Kulit buaya. Apalagi apa namanya kura-kura, kulit kura-kura kayak gelang gitu, nggak boleh. Itu boleh nggak kita pakai sholat? Nggak boleh Pak, nggak boleh. Oke. Boleh Jadi, kalau sudah disamak, Bu. Boleh, Bapak nggak boleh boleh. kalau Boleh. udah disamak ya, kecuali kulitnya dua hewan itu, yaitu babi dan Iya. Tapi kalau anjing. kadang-kadang Pak ada kan cincin terbuat dari kulit apa Pak? Kulit apa namanya? Kulit kura-kura itu yang ada di laut itu. Apa namanya? Penyu ya, penyu. Penyu. Oke, cangkangnya ya. Itu Pak. Itu Cangkangnya bukan atau kulitnya? Bu. Iya. Dibuat kipas, dibuat cincin, dibuat gelang. Oke. Kalau penyusah itu jelas haram ya, kalau bikin orang susah penyusah itu ya. Jadi fokus tadi ya. Tadi pertama membahayakan, yang kedua karena najis. Iya. Apa saja najis itu? Benda yang najis itu seperti apa? Nanah, darah, itu air kecil, air besar, air urin ya. Semuanya najis, Bu. Mungkin bisa Yai, jadi perkara najis itu segala sesuatu yang bisa juga jadi najis Pak kalau seandainya piring kita itu dijelat seperti anjing atau apa gitu. Itu udah bisa najis. Oke. Tadi siapa, Pak Ali Mansur mau ngomong atau Pak Taufik tadi? Najis tadi, terkait najis? Saya dari Mansur. Jadi memang kata-kata najis di kitab itu disebutkan bahwasanya sesuatu perkara yang kotor, menjijikkan, seperti halnya air ludah, seperti kotoran, itu bisa dikatakan najis. Bentar, gitu, Pak. Yai. Ludah itu apakah najis, Pak? Bentar dulu ya Pak, bentar. Kalau air ludah itu loh Pak, masih ada contohnya kita dalam keadaan puasa. Jadi kalau seandainya ludah kita itu masih di ruangan mulut, udah buka itu namanya bukan najis, itu bisa ditelan. Terkecuali kalau ludah kita itu kita taruh di gelas, kita minum kembali, itu namanya itu sudah najis, nggak diperbolehkan untuk ditelan. Itu ludah bukan najis, terkecuali kalau dia udah di luar seperti dahak udah dikeluarkan, itu baru namanya najis. Tapi kalau masih di mulut kita itu namanya bukan najis. Iya, makanya setiap sesuatu dalam ilmu fikih itu berbeda-beda, Ibu. Sebagaimana kondisi yang ada. Bisa saja air ludah itu najis, seperti halnya air liur yang memang ketika tidur tidak pakai bantal. Itu kan air liur atau air ludah yang keluar dari dalam itu najis. Jadi memang di situ antara ludah dengan air liur kan beda, Pak ya. Ludah dengan air liur beda ya, Pak Ali Mansur ya. Yes, beda tapi ada kesamaan, Yai. Mohon maaf. Jadi gini, kalau cerita-cerita kiai-kiai besar itu, kayak di Jakarta Kiai Syukron Makmum atau yang lainnya, itu ketika punya anak kecil, itu tradisi kiai-kiai dulu, itu bawa anaknya ke kiai-kiai besar, ke Lirboyo, ke Jombang, itu tolong ludahin anak saya. Apakah itu najis? Kan enggak.
Malah itu yang diinginkan oleh kiai-kiai itu supaya anaknya dapat keberkahan dari ludahnya kiai besar tadi. Oke, saya kembali ke najis tadi, Pak. Kotoran, ya, kotoran hewan, kotoran manusia, termasuk air, makharaja min ahadis sabilain, semua yang keluar dari salah satu jalan keluar kita, kubul dan dubur, darah, nanah, itu adalah najis. Atau di dalam surat Al-An'am itu disebutkan kulla ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amu. Katakan wahai Muhammad bahwa saya Muhammad tidak mendapatkan satupun dari ciptaan Tuhan itu haram untuk dikonsumsi. Semuanya halal. Kecuali illa an yakuna maitah. Yang pertama adalah bangkai. Bangkai itu di dalam surat Al-Maidah tidak hanya yang mati karena tidak disembelih, tapi mati karena ditusuk. Kalau di daerah timur kan ada itu ya, yang adat apa itu ritual kalau ada yang mati kemudian kerbau ditusuk itu ya, rame-rame itu. Mati ditusuk, mati karena jatuh dari tempat yang tinggi, al-mauqudah, al-mutaraddiyah, mati yang karena adu domba itu, adu banteng, mati, atau yang mati karena pir, tabrak. susu. Iya. Dan satu lagi norma di dalam standar jaminan halal kita, matinya karena tidak disembelih sesuai dengan standar, itu termasuk kategori maitah, kategori bangkai. Misalnya kita kan ada standar, satu julehanya muslim, yang kedua harus memutus semua 4 urat ya, saluran nafas, saluran makanan, dan 2 urat darah. Jika salah satu tidak terputus, maka itu tidak sesuai dengan standar, maka dikategorikan bangkai. Yang ketiga, mati karena pengolahan. Kan ada standarnya. Blooding, pendarahan itu ada standar waktunya. Kalau di standar nasional Indonesia, kalau hewan itu disembelih secara manual tanpa stunning, maka 3 menit rata-rata sudah mati. Jadi kalau misalnya ada rumah potong besar, kayak Carun Pokpan, itu harus rantainya itu, chainnya itu muter dihitung 3 menit sebelum masuk ke perebusan atau ke air panas. Kalau nggak sampai 3 menit, itu berarti tidak sesuai dengan standar. Kalau misalnya di yang sering terjadi, ini di Idul Adha ya, penyembelihan korban karena memburu waktu, lepas disembelih oleh juleha langsung dipotong kakinya. Itu kalau di standar penyembelihan tidak sesuai, karena harus dipastikan bahwa hewan itu mati karena sembelihan. Mati itu biasanya tandanya adalah tidak ada refleks gerak pupil mata, kemudian semburan darahnya itu sudah nggak ada lagi. Ada lagi biasanya kalau orang-orang daerah itu dipegang bagian pantat yang bagian apa itu keluar kotorannya itu, kalau sudah nggak pernah ditunjuk gini berarti sudah mati. Yang berikutnya, illa an yakuna maitatan au damam masfuhan. Darah yang mengalir, bukan darah yang di dalam tubuh ya. Darah yang mengalir itu diharamkan, damam masfuhan. Yang ketiga, aulah mahingzirin atau daging babi. Ingat, di ayat ini disebutkan dengan kata lahm, daging, bukan berarti selain daging boleh untuk dikonsumsi. Ini termasuk dalam ilmu balaghah termasuk majas ya.
Zikrul ba'di wa iradatul kul. Menyebutkan sebagian tetapi yang dimaksud adalah semuanya. Semua unsur babi mulai dari yang kelihatan ini lemaknya, kulitnya, bulunya, sampai pada enzim turunan dari babi itu adalah haram. Kenapa ini diharamkan? Tiga tadi, maitah, dam, darah, dan babi itu karena rijsun, fa'innahu rijsun, karena dia adalah najis. Maka segala sesuatu yang najis atau terkontaminasi dengan najis itu tidak bisa, kalau sesuatu yang najis tidak bisa dijadikan sebagai produk. Tapi kalau dia mutanajis, terkontaminasi silang oleh najis, itu dimungkinkan adanya proses pencucian sesuai dengan standar. Ada yang dari Sumatera Barat, Ibu? Ada yang dari Sumatera Barat? Nggak ada ya? Ini menarik. Dulu kalau ada, waktu saya kecil ngaji di Langgar-Langgar itu, kalau ada koin ketelen menurut koin gitu, uang koin masuk ke dalam tubuh kita, kemudian dia keluar dari dubur kita bersama kotoran, itu kan bisa untuk dicuci ya, bisa dipakai asalkan dia dibersihkan atau dicuci. Nah, pertanyaannya sekarang, ada yang kopi luwak, biji kopi luwak. Biji kopi luwak itu kotoran atau benda yang kena kotor? Benda kena kotor ya, mutan najis. Itu pendapat Bapak ya? Kotoran, Pak. Apa tadi Pak jawab? Kotoran, Pak. Pasalnya di sini nggak kedengar, Pak. Nggak terdengar. Oke. Biji kopi luwak, Ibu Nisban, biji kopi luwak. Jadi biji kopi luwak dimakan oleh luwak, kemudian ditelan masuk ke lambung dan keluar lagi bersama kotoran. Apakah itu kategori kotoran atau biji kopi kena kotoran? Kotoran. Jadi kalau kotoran itu termasuk biji kopi yang kena kotoran, Pak. Berarti dia dihukumi mutanajis ya? Iya, bukan najis. Terkecuali kalau dia itu sudah hancur dia lagi, udah nggak bisa dipakai lagi, itu najis. Tapi kalau dia masih utuh, masih dipakai, boleh dipakai. Oke, itu kriterianya. Jadi kalau misalnya dia keluar dari dubur luwak, kemudian ditanam masih tumbuh, nah itu kalau di ibaratnya di kitab, kalau ditanam masih tumbuh berarti dia masih bisa disucikan. Kalau sudah hancur kan nggak bisa tanam lagi ya. Artinya dia kalau udah hancur nggak bisa lagi diproses pensuciannya. Nah, ini perbedaan pendapat ada di internal MUI. Di Sumatera Barat itu menganggap bahwa biji kopi luwak, atau mungkin di Malaysia juga, itu dianggap kotoran, najis. Kalau sudah najis kan nggak bisa diproses lagi sebagai produk halal. Nah, kalau yang berpendapat bahwa biji kopi luwak itu adalah mutanajis, maka bisa disucikan. Oke. Sekarang, Yai izin bertanya. silahkan. Ya, perihal daging, karena kan kita di SPPG itu pasti akan mengelola soal daging ayam atau daging sapi. Untuk daging ayam, eh, kata Pak Yait itu katanya yang ketika penyembelihan itu saluran pernapasan dan saluran makan itu tidak terputus, itu dianggap bangkai. Tapi ada juga yang berpendapat itu bisa asal keyakinannya itu halal gitu, Pak Kiai. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah memotong hewan kayak seperti ayam itu memotongnya
ternyata langsung putus kepalanya, apakah itu dianggap halal apa haram, Pak Kiai? Mohon Oke. izin bertanya, Pak Kiai. Oke. Eh, saya jawab versi standar ya, standar produk halal. Menurut standar jaminan produk halal jasa penyembelihan, bahwa eh, kriteria penyembelihan itu dianggap halal jika memutus 4 urat tadi ya. Al-hulqum wal mari, jalur pernafasan dan jalur makanan, dan al-wadajain, 2 urat darah. Itu harus terputus 4-empatnya. Jika salah satu tidak terputus, maka dianggap bangkai. Maka inilah perlunya ada audit ketika menyembelih, ketika mau mensertifikasi rumah potong unggas atau rumah potong hewan. Itu yang pertama. Terkait dengan perbedaan pendapat, itu banyak di dalam kajian fikih. Ada yang berpendapat bahwa jika sudah memutus jalur darah, maka sudah dianggap sah. Jika memutus al-hulqum wal mari, jalur nafas dan jalur makanan, maka dianggap sah. Nah, itu kajian fikih sudah ada perbedaan, tapi di standar itu satu. Oke ya. Yang kedua, Mohon maaf Yai, bisa melanjutkan dari pertanyaan tadi Yai? oke ya. Nggih, jadi memang untuk masalah penyembelihan ini malakama Yai. Artinya kita di SPPG itu tidak mungkin dari penyembelihan ayam salah satu misalnya itu punya sertifikat ataupun resmi, artinya kita dari lokal. Nah itu dari pertanyaan tadi mungkin ada yang mengatakan biar kita itu tidak mamang untuk menggunakan ayam itu biar tidak dikatakan bangkai. Mungkin dari anggota musyawarah ini bisa lebih yakin kalau kita tidak menggunakan daging ayam yang asalnya dari bangkai. Gitu ya. Mungkin tadi yang dipertanyakan yang pertama tadi ya. Karena kita sulit, sebentar. Karena kita sulit untuk melihat satu ayam ketika disembelih, padahal kita pesannya lebih dari 1 kuintal lebih. Itu mungkin kaidah yang umum ya. Gini, ini yang kita sering dapat. Biasanya kan SPPG itu sudah ada MOU dengan supplier ya. Biasanya seperti itu. Disuplai oleh supplier pihak ketiga, bahan-bahannya disuplai. Problemnya kadang karena permintaan banyak, stok dari rumah potong unggas yang sudah bersertifikat halal itu nggak mencukupi. Akhirnya diambilkan dari rumah potong yang belum bersertifikat halal. Bagaimana solusinya? Ya, perlu ada persaksian proses penyembelihan. Apakah sudah sesuai standar jaminan produk halal atau belum? Nah, itu solusinya. Tidak harus satu persatu ditonton, Mbak. Tapi ya dilihat berapa pemotongan, apakah semuanya terputus, semuanya sesuai standar atau belum. Gitu. Kalau belum ya diperbaiki lagi. Nah, itu Pak Ali Mansur ya. Pertanyaan kedua tadi, apakah jika terputus tul kepala dan leher terputus itu menjadikan haram? Tidak sampai menjadikan haram, Pak. Tapi itu makruh hukumnya. Satu, yang kedua, kualitas daging itu rendah, Pak. Karena apa? Ketika terputus, maka saraf yang di kepala itu tidak bisa memberikan perintah kepada jantung untuk mendorong darah keluar secara maksimal. Nah, pernah ada kejadian di Eropa itu ayam nggak punya kepala hidup sampai 18 bulan, Pak. Ya karena tadi dia sudah nggak ada lagi saraf yang merintahkan untuk mengeluarkan darah secara maksimal sehingga tertutup kembali saluran darah tadi nggak muncrat gitu ya. Nah, jadi tidak haram tapi dia adalah makruh. Apakah boleh dikonsumsi, Pak Kiai? Boleh ya. Boleh. Tapi kalau di dalam sertifikasi halal dia akan diulang lagi, suruh mengulang lagi. Itu tidak boleh
diikutkan sebagai produk yang halal. Oke, saya teruskan. Sekarang Halo, Assalamualaikum. Dan nanti. kayak orang Jawa ya. Oke, saya teruskan tadi. Mutanajis. Saya yakin di dalam proses produksi, proses masak di sana ada kontaminasi najis ya. Misalnya ikan dipotong, nah itu kan mengalirkan darah. Dia mengenai sarana prasarana yang lain. Pertanyaannya, bagaimana Bapak Ibu semua meyakinkan kepada customer bahwa di sini sesuatu yang mutanajis itu dicucikan dengan benar. Bagaimana SOP pencucian sesuai dengan standar? Silakan. Mengenai apa ini? Mengenai ikan. Pencucian. Pencucian ikan. Ya, pokoknya kalau saya yakin pasti kalau masak biasanya ada kontaminasi dengan najis ya. Iya Pak, kita itu kalau menyucikan ikan, kalau kita udah memastikan bahwa ikan itu sudah dipastikan bahwa halal, udah bisa dimakan, itu cuciannya harus 3. Selain setelah kita cuci dengan 3 kali, baru dibilas. Itu udah bisa dipakai kalau udah dibilas Pak. Dibilas ya. Oke. Ya. Oke, mungkin bisa masuk Yai. Ya. Oke, kita lihat. Pak Ali Mansur lebih afdal lagi kalau menampakkan wajahnya. Oke, Yai, mohon maaf Yai. Oke ya. Lagi di. Yes. Mangga. Mungkin bisa memberikan masukan. Jadi memang di sana kalau memang kena mutanajis kita lihat kan najis ada 2 nggih, ada najis ainiyah, ada najis zatiyah. Itu mungkin kalau memang ainnya memang harus dihilangkan ainnya dulu. Salah satu contoh mungkin apa yang kita konsumsi ada apa namanya itu najis seperti mungkin kotoran itu ya harus dibasuh, cukup disiram saja. Kalau memang itu datiyah, ya cukup disiram saja gitu insya Allah ya. Tergantung nanti kena najis apa itu. Kalau najis mughalladhah jelas ya harus 7 kali. Begitu Ibu. Terima kasih. Jadi harus disampaikan kepada ibu-ibu dapurnya ya. Pencucian yang sesuai standar itu ialah 1 dengan mukasaroh, menambahkan debit air. Nah, minimalnya debit air yang banyak adalah kullatain. Kullatain itu kurang lebih 270 liter. Nah, 2 kulah. Iya, 2 kulah ya. Itu pun dengan syarat tidak berubah sifat tuhurohnya. Betul Pak, nggak berubah airnya ya Pak. Ya, ini kita sering mengaudit rumah potong ayam, meskipun dia debitnya sampai berapa kubik, puluhan ribu liter, tapi karena daging yang masuk juga ribuan, itu tetap merubah dari jernih menjadi kemerahan. Artinya dia sudah tidak lagi air mutlak, tidak lagi air tohir, mutohir ya. Nah, itu yang pertama, mukasaroh dengan menambahkan debit air dengan catatan airnya belum berubah. Yang kedua, dengan suryanul ma, dengan mengalirkan air, dibilas tadi. Jadi setelah dicuci 3 kali, kemudian dengan air mengalir. Nah, itu untuk memastikan bahwa najisnya sudah hilang. Ya. Yang ketiga dengan thariqatut taghyir, merubah sifat najis ya. Jadi di rumah sakit atau di pabrik-pabrik itu kan nggak mungkin air bekas itu dibuang ke selokan, dibuang ke sungai. Mereka pasti akan kena peraturan itu. Nah, dicabut izin usahanya. Tapi air bekas itu atau hotel itu ada di daur ulang. Nah, daur ulangnya itu kan tidak mungkin kan digunakan. Belum pulang. Belum, bentar lagi. Oke, ditambahkan dengan bahan-bahan zat kimia, bahan kimiawi untuk merubah najis sehingga hilang.
Baik itu kan sifat najis ada 3 ya, warna, aroma, dan rasa. Jadi tiga-tiganya harus hilang, warna najisnya, aroma najisnya, dan rasa najisnya. Nah, kembali ke tadi, ke kopi luwak. Ketika sudah dicuci dengan air yang banyak, dikocok-kocok, kemudian dialirkan air, dialir air, untuk menvalidasi hilangnya najis itu dengan apa? Aroma kita cium ya. Aroma najis kita cium. Yang pertama misalnya tadi ada anyir-anyirnya, kemudian setelah dicuci sudah hilang lagi, udah hilang aroma anyirnya. Kemudian warna, warna najis sudah tak tampak lagi. Nah, pertanyaannya untuk menvalidasi hilangnya rasa najis dengan apa? Kita mencuci dengan air yang dari keran itu, Pak. Itu Jadi sudah langsung kita, dilakukan. iya, Sudah jadi dilakukan. bukan di dalam ember, tetapi ada air yang mengalir ke ikan ataupun daging tersebut. Enggak, ini bukan ikan tadi. Misalnya tadi kopi luwak tadi ya. Sudah dicuci, kemudian sudah dibilas pakai air mengalir, kemudian kan perlu ada proses validasi bahwa itu sudah menjadi suci. Dengan hilangnya 3 sifat najis ya. Aroma dicium, nggak ada aroma anyir. Yang kedua warna, nggak ada lagi warna najis. Yang ketiga rasa. Bagaimana cara memvalidasi rasa najis hilang? Maksudnya Pak, airnya sudah berubah, rasanya sudah berbeda, terus harumnya udah berbeda juga. Jadi bagaimanakah untuk bisa menjadi tidak najis lagi, begitu ya Pak maksudnya? Iya. Nah begini Pak, kita itu harus taruh seperti apalah, maksudnya kita buat ember besar, terus kita taruh di situ seperti pasir yang bersih dengan kerikil, terus di situ disaring. Jadi setelah sudah disaring, berarti dia sudah bisa jernih lagi. Berarti dia sudah tidak dianggap najis lagi, begitu. Kalau menurut saya Pak ya. Oke ya. Jadi kalau memvalidasi bahwa rasa najis sudah hilang itu bermacam-macam. Ada yang nggak bisa pakai lidah ya. Rasa najisnya udah hilang, nggak mungkin. Tapi bisa dilihat diraba ya. Oh ini sudah nggak licin lagi. Berarti licin itu kan salah satu indikator najis ya. Atau kalau dia alkohol, itu bisa pakai uji lab. Apakah ini alkohol homer atau non homer? Kan ada misalnya produk sampingan dari minuman keras, bir, itu kan bisa digunakan sebagai produk halal ya. Dia produk mikrobial gitu ya. Itu dengan uji lab tentunya. Oh ini sudah nggak ada lagi kandungan alkohol homernya. Nggak bisa dicicip, karena mencicip berarti kan mencicipi alkohol ya. Itu nggak boleh. Oke. Waktu tinggal sekitaran 12 menit, saya lanjutkan. Sebab baru dapat 2 ya. Kenapa haram, membahayakan. Yang kedua najis atau terkontaminasi dengan najis. Yang ketiga apa? Kenapa makanan itu haram, minuman itu nggak boleh diminum, kemudian baju nggak boleh dipakai, kuas itu nggak boleh digunakan, kuas untuk ini ayam panggang misalnya. Apa yang ketiga kira-kira? Apa tadi yang ketiganya Pak? Ya ini kita tanyakan. Soalnya ada mesin di sini, nggak kedengaran. Yang ketiga adalah ada kandungan homernya. Homer ya.
apapun produk, baik itu makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan yang ada kandungan khamr, maka tidak boleh untuk dikonsumsi, nggak boleh untuk dipakai khamr. Ya Pak, karena ada alkoholnya Pak. Alkohol itu ada dua macam. Ada alkohol yang industri khamr, ada alkohol industri non khamr. Minyak wangi itu ada kandungan alkoholnya. Atau misalnya yang pakai pewangi ruangan, nah itu kadang pakai alkohol juga. Tapi alkohol itu ada dua macam, ada yang dari industri khamr dan ada yang dari industri non khamr. Sekarang untuk produk selain minuman itu boleh mengandung alkohol non khamr dan tidak dibatasi. Mau sampai 50% kandungan alkoholnya itu tetap suci dan boleh. Nah, contoh misalnya tape, ya. Tape, baik tape singkong maupun tape ketan, itu kandungan alkoholnya tinggi. Bisa sampai 5-8%. Nah, tapi dia karena makanan, ya tetap halal untuk dikonsumsi. Nah, Ibu Niswan Lase dari daerah mana, Ibu? Masih mute, Bu. Masih mute, Bu. Masih mute, Bu. Belum dibuka audionya, Bu. Saya itu termasuk daerah Sumatera Utara, Kepulauan Nias. Oh, Kepulauan Nias. Di sana nggak ada tape, ya? Tape ada sih, tapi jarang sekali dikonsumsi, Pak. Oh, jarang, ya. Kalau di daerah Kuningan, Jawa Barat, Cirebon itu salah satu komoditi yang andalan, ya, tape ketan itu. Nah, itu kan kandungan alkohol. Iya, kandungan alkoholnya kan tinggi. Itu Iya, betul, Pak. bisa sampai 8%, tapi itu tetap halal. Dengan syarat tidak membahayakan, kembali tadi. Kemudian tidak disalahgunakan. Kemudian untuk produk minuman itu ada batasan maksimal kandungan alkoholnya, yaitu di bawah 0,5%. Jadi kalau tape tadi sudah dipisah antara tapenya dengan airnya, itu beda hukum lagi. Air tapenya menjadi haram untuk dikonsumsi karena kandungan alkoholnya melebihi dari 0 atau melebihi 0,5%. Itu diharamkan. Oke, berikutnya, kenapa produk dan bahan itu diharamkan? Karena ada kandungan khobais. Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khobais. Bahwa dihalalkan bagimu itu yang thayyib, sementara yang khobais itu diharamkan. Ragam tafsir terkait dengan khobais. Ada yang menafsirkan sesuatu yang jorok, ada yang menafsirkan sesuatu yang menjijikkan. Tapi problemnya, menjijikkan itu kan personal, ya. Tidak bisa dijadikan standar. Bagi Ibu Niswan, kepompong, cacing itu menjijikkan. Bagi saya enggak, Bu. Atau bagi Pak Ali Mansur, bekicot itu menjijikkan. Bagi saya tidak. Waktu kecil saya, kalau saya jatuh berdarah, saya lari ke pisang-pisang, kebun pisang, saya cari bekicot. Saya pecahin ujungnya, saya tetesin luka itu. Sembuh itu. Saya ada kawan, guru besar agama Islam di UIN Jogja. Saya tanya, namanya Arif. Arif, kamu mau nggak obat sakit, misalnya sakit tipes, ya, sakit panas, mau nggak obat mujarab ini bahannya dari cacing? Dia nggak mau karena bagi dia cacing itu sangat menjijikkan.
meskipun sudah diekstrak menjadi tepung, itu kalau dia masih terkonotasi terbayang pada cacingnya, dia tetap merasa jijik terhadap sesuatu yang sudah diekstrak tadi. Artinya bahwa khobais itu kalau diartikan sebagai menjijikkan, itu tidak menjadi standar orang jijik menurut orang perkotaan dengan orang perkampungan beda. Antara orang gunung dengan orang pantai juga beda. Nah, di dalam fatwa kita, standar khobais adalah salah satunya adalah al-hasyarat. Al-hasyarat itu adalah hewan kecil yang melata atau yang seperti serangga, kelompok serangga, seperti kalajengking, kelabang, laron, semut, cacing, bekecot, tikus itu termasuk kategori hasyarat. Meskipun dia sudah diekstrak, tetap kita hukumi haram untuk dikonsumsi. Kecuali untuk produk yang tidak masuk ke dalam lambung kita ya. Contoh bekicot. Bekicot itu diambil lendirnya untuk produk kosmetik luar, ya no problem. Karena dia tidak kita konsumsi. Karena dia pada dasarnya bukan najis. Atau misalnya cacing dibudidayakan untuk penggemburan tanah atau untuk umpan orang mancing, nah itu nggak masalah. Tapi kalau dikonsumsi itu menjadi haram. Oke, berikutnya, kenapa sebab sesuatu itu diharamkan? Ada memang satu standar, yaitu barmai. Barmai itu hewan yang mampu hidup dan berkembang biak di dua alam. Tapi pertanyaannya, itu tidak bisa digebiah-uyahkan bahwa hewan ini mampu hidup di dua alam, maka diharamkan. Tidak, tapi perlu ada riset, ada penelitian. Betul nggak hewan ini termasuk spesies yang hidup dan berkembang di dua alam? Nah, kalau di dalam kajian kitab hanya kita dapati abdi saja yang disepakati oleh ulama. Yang lain perlu ada riset dan kajian tertentu. Nah, contoh misalnya bulus. Apakah bulus itu hewan amfibi? Kan belum tahu kan? Bulus itu bertelur di mana? Itu masuk pematerinya ini ya. Bulus itu bertelur di darat. Telurnya menetas di darat atau di air? Di darat. Artinya dia berkembang biak di darat. Tapi dia kan suka nyelam ya, suka di air. Artinya suka berhabitat di air. Nah, ini tidak termasuk kategori hewan darat dan hewan air. Beda dengan kodok katak, dia ada metamorfosis ya, dari kecebong kemudian gitu, jadi bernafasnya dengan insan dan dengan paru-paru. Kalau bulus itu bernafas dengan paru-paru. Dia hewan darat yang berhabitat di air, maka dia termasuk kategori hewan yang halal. Tapi perlu ada proses penyembelihan karena dia hewan darat. Kalau yang hewan laut seperti anjing laut, singa laut, kuda laut, meskipun ini namanya ada di darat, ini belum ada fatwanya, tapi ini pendapat Syafi'iyah bahwa soydul bahri, hewan laut itu adalah termasuk kategori samak, yaitu ya ikan yang halal untuk dikonsumsi. Ini kain salamander itu digunakan sebagai bahan. Itu hasil penelitian, dia adalah hewan akuatik, hewan yang murni hidup di air. Berbeda dengan
kadal-kadal yang kita temuin di kita itu ada di darat, ada di air. Nah, itu perlu penelitian lebih lanjut lagi. Yang terakhir, 1 menit adalah apa? Naha Rasulullah SAW angkul lidina biminasiba wa angkul lidimih labud natoyr. Nabi melarang untuk mengkonsumsi hewan yang bertaring, bergigi tajam dari kelompok hewan buas, minasiba. Tidak semua yang bergigi tajam itu buas ya. Maka perlu ada riset. Bajing dan tupai itu 2 spesies yang berbeda. Karena fungsi taringnya itu ada yang untuk survival, untuk melemahkan musuh, serangga untuk dikonsumsi, sementara bajing itu hanya sebagai pengerat saja, karena yang dikonsumsi adalah daun-daunan dan kacang-kacangan atau biji-bijian. Nah, jadi perlu penelitian yang lebih rinci lagi, lebih ilmiah lagi. Oke, sudah jam 4, saya kembalikan Ya, kepada Mbak sudah Rifla. jam 4 Bapak. Barangkali ada diskusi lanjut atau saya serahkan kembali ke Mbak Rifla. Ya, baik Bapak Yai, terima kasih banyak telah berdiskusi dengan kami tadi ya. Masya Allah tadi pesertanya ini padahal sudah siang menjelang sore ya Pak. Takjil aja belum dibuat tapi udah semangat banget. Terima kasih Bapak Ibu semuanya telah berdiskusi di sore kali ini. Sehat-sehat Pak Yai, semoga lancar puasanya dan apa yang diberikan Pak Yai, ilmu yang tadi disampaikan berkah untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu semuanya, saya Rifa Salamatus Saada, saya pamit undur diri. Mari kita berikan aplaus untuk Pak Yai ya di Zoom. Oke, mari silakan tepuk tangan Bapak Ibu. Ya. Oke, terima Ya, kasih Bapak Ibu ya terima semuanya. kasih ya Sehat semuanya. selalu. Oke, baik. Semoga Saya pamit ya. Dan saya mungkin akan serahkan ke MOT ya, ke Bu Ayi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Yai. Kita kasih aplaus Bapak dan Ibu. Semoga Bapak dan Ibu puasanya senantiasa lancar hari ini ya Bapak dan Ibu. Amin. Tambah berkah karena diisi dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat Bapak dan Ibu. Sampai ketemu besok di hari yang kedua. Bapak dan Ibu tolong dipersiapkan laptopnya. Tolong form yang saya berikan mohon diisi ya Bapak dan Ibu karena itu akan jadi bahan untuk Bapak dan Ibu mengerjakan tugas esok hari. Jadi mohon dipersiapkan formnya yang sudah diisi, kemudian laptopnya Bapak dan Ibu, kemudian hadir tepat waktu dan tidak keluar masuk Zoom ya Bapak dan Ibu karena besok sudah mulai tugas-tugas. Jadi Bapak dan Ibu kalau kurang 1 saja tugasnya itu sudah berkurang 10 poin. Baik, Bapak dan Ibu terima kasih banyak untuk apresiasinya hari ini, diskusinya luar biasa. Semoga puasanya berkah. Saya akhiri, kita ketemu esok hari pukul 7.30 Bapak dan Ibu waktu Indonesia Barat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Iya. Nangeng gitu. Apa? Saya mau lulus. Kan tugas kan pagere. Cuman bukan melawat dari nol, berarti la full lah revis mau nila kiri badal. Hah?
Lelah maksudnya ada mendukung